Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sudarwati, guru IPA SMP Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kali ini saya akan membagikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di sekolah saya. Situasi yang melatar belakangi saya melakukan praktik baik ini antara lain karakteristik murid yang beragam, adanya penyalahgunaan smartphone di sekolah, rendahnya capaian hasil belajar serta keterlibatan murid di dalam pembelajaran, seringnya murid merasa jenuh di kelas, serta bentuk asesmen yang monoton. Melihat situasi tersebut, saya merasa tertantang bagaimana caranya agar saya dapat membantu murid-murid saya meningkatkan capaian hasil belajar mereka menggunakan cara yang menyenangkan, serta mengoptimalkan penggunaan smartphone di dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu, pada kurikulum Merdeka ini, saya tidak perlu bingung lagi dalam mencari inspirasi pembelajaran maupun materi-materi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Semua itu dapat saya akses dengan mudah melalui PMM, Platform Merdeka Mengajar. Berdasarkan situasi dan tantangan yang saya hadapi, saya kemudian memutuskan sebuah strategi praktik baik yang saya beri nama Saturday Pulang Kota. Akronim dari strategi tutor sebaya berkedai, terintegrasi permainan ular tangga, Kahoot, dan tebak kata pada pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari Bapak Ibu kita simak video berikut. Untuk memetakan kebutuhan belajar murid, saya terlebih dahulu memberikan asesmen awal terkait gaya belajar dan kesiapan belajar menggunakan Google Form. Sampel hasil pemetaan terhadap gaya belajar sebagai berikut. Sedangkan asesmen awal kognitif materi sistem pernapasan pada manusia diperoleh hasil rata-rata sebesar 38,59. Capaian ini tentunya masih jauh dari harapan. Saturday Pulang Kota diawali dengan identifikasi emosi menggunakan roda emosi Plutchik. Kemudian, murid-murid menulis jenis emosi yang sedang mereka rasakan melalui link Mentimeter yang saya bagikan di grup WhatsApp. Selanjutnya, untuk mencairkan suasana dan membangkitkan semangat, saya mengajak mereka untuk melakukan ice breaking terintegrasi numerasi, yaitu ice breaking ganjil genap. 9, 12. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, serta teknik penilaian yang akan digunakan. Pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran project-based learning yang di dalamnya terdapat aktivitas diskusi tutor sebaya. Pembagian peran pada diskusi tutor sebaya ini didasarkan pada hasil asesmen awal kognitif atau asesmen kesiapan belajar. Murid dengan kesiapan belajar yang baik akan berperan sebagai tutor, sedangkan yang lainnya sebagai anggota. Disinilah diferensiasi proses terjadi, di mana murid belajar dengan peran yang berbeda sesuai dengan kesiapan belajarnya. Pada proses diskusi yang dipandu oleh tutor, mereka dapat mengakses konten dari berbagai sumber seperti video, infografis, serta buku cetak. Disinilah diferensiasi konten terjadi. Diskusi tutor sebaya dipandu dengan lembar kegiatan yang saya desain dengan menarik menggunakan aplikasi Canva. Di akhir diskusi, murid-murid menyepakati bentuk produk terkait penyakit sistem pernapasan pada manusia sesuai dengan minatnya. Disinilah diferensiasi produk terjadi. Ada yang membuat poster manual di kertas, dan ada pula yang membuat poster digital menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya, saya melibatkan murid-murid secara penuh pada proses penilaian produk poster mereka. Saya membuat inovasi asesmen yang saya beri nama asesmen model kedai. Di sini murid saling menilai produk antar teman. Terdapat pembagian kerja pada sistem kedai ini. Ada yang bertugas sebagai penjaga kedai dan ada pula yang bertugas sebagai tim penilai. Penjaga kedai bertugas mempresentasikan serta menjawab pertanyaan dari para pengunjung. Sedangkan tim penilai bertugas menilai produk-produk kelompok lain. Tim penilai ini saya bekali dengan lembar asesmen kedai yang dilengkapi dengan rubrik penilaian di dalamnya.
Nantinya, saya tinggal merekap hasil penilaian mereka dan mengkonversi menjadi nilai. Prinsip asesmen model kedai ini adalah dari murid, oleh murid, dan untuk murid. Pelibatan sosial media saya lakukan dengan mengajak murid-murid untuk memfoto produk mereka dan mempostingnya di Instagram. Saya ingin membiasakan murid-murid berbagi hal positif serta membentuk iklim bermedia sosial yang syarat akan ilmu pengetahuan. Sedangkan poster fisik selanjutnya dimanfaatkan sebagai majalah dinding di kelas. Bapak Ibu, dalam rangka menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, saya mengajak para murid untuk bermain sambil belajar. Pembagian kelompok kali ini didasarkan pada gaya belajar. Murid visual akan bermain kuis Kahoot, murid auditori akan bermain tebak kata, sedangkan murid kinestetik akan bermain ular tangga. Mengapa demikian? Kuis Kahoot membutuhkan kecermatan dalam melihat warna yang berisi jawaban kuis. Murid visual akan terfasilitasi dengan baik melalui kuis ini. Murid auditori, di mana lebih suka mendengar dan berbicara, saya fasilitasi dengan permainan tebak kata. Ada yang berperan sebagai pemberi clue atau petunjuk, dan ada yang berperan sebagai penebak. Murid-murid kinestetik, di mana mereka lebih suka bergerak, saya fasilitasi dengan permainan ular tangga. Inilah pembagian peran pada ular tangga. Jika berhasil menjawab pertanyaan, baru boleh melempar dadu dan pion baru bisa berjalan. Selanjutnya, asesmen sumatif dilakukan melalui Google Form. Hasil asesmen sumatif diperoleh rata-rata sebesar 75,89. Di akhir pembelajaran, saya mengajak murid-murid untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran melalui Google Form. Hasil refleksi ini menjadi dasar bagi saya untuk terus memperbaiki kualitas pembelajaran demi memenuhi kebutuhan belajar murid. Bapak Ibu, berdasarkan praktik baik yang telah saya lakukan, strategi tutor sebaya berkedai, terintegrasi permainan ular tangga, Kahoot, dan tebak kata mampu meningkatkan capaian belajar murid dari 38,59 menjadi 75,89. Kolaborasi dengan rekan sejawat terus saya lakukan dalam rangka saling berbagi praktik baik demi peningkatan kualitas pembelajaran. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Sudarwati itu sudah memenuhi kebutuhan belajar murid, baik dari sisi gaya belajarnya, dari integrasi teknologi, maupun dari asesmennya. Semangat terus berinovasi, berkarya untuk maju. Menurut saya, pembelajaran Ibu Sudarwati sudah berpihak kepada murid, sesuai dengan kodrat zaman mereka. Beliau telah mengintegrasikan teknologi dengan melibatkan smartphone murid dalam pembelajarannya. Asesmen model kedai merupakan sebuah inovasi asesmen yang menyenangkan dan melibatkan murid. Saya menjadi terinspirasi untuk menerapkannya di kelas. Terima kasih Bu Sudarwati atas idenya. Kodrat anak adalah bermain, dan Ibu Sudarwati telah melakukan itu dengan baik, dengan mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran. Saya senang dengan pembelajaran tutor sebaya karena saya dapat melatih kepercayaan diri saya untuk berbicara di depan teman-teman. Asesmen kedai itu asik karena kemarin saya menjadi penjaga kedainya. Asesmen kedai itu asik karena dapat menilai produk-produk dari teman. Menurut saya, tutor sebaya itu asik karena dapat melatih saya berani berbicara di hadapan banyak orang. Tebak kata ini sangat asik, jadi saya menyukainya karena melatih konsentrasi dan cara berpikir saya. Menurut saya, permainan ular tangga sangat mengasyikkan karena dapat belajar sambil bermain. Saya menyukai permainan Kahoot karena kuisnya sangat menantang dan menyenangkan dan dapat melatih konsentrasi saya. Terima kasih. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu dimanapun berada. Mari terus berkolaborasi, berinovasi, menciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.